Halo sahabat dosen Indonesia, kolega dosen Indonesia, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan kolega dosen semuanya. Tentu saya ingin mengucapkan selamat datang di channel kampus kita, Viewpoint. Di channel ini kita akan membahas tentang karir, tips, dan inspirasi dosen Indonesia. Bersama saya, Profesor Tirta Mursitama. Baik, kali ini saya akan membahas nih pertanyaan dari, kolega dosen kita ya, di channel kampus kita Viewpoint tentang bagaimana caranya ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan mahasiswa, ya. Seringkali terjadi ya, atau bukan sering lah ya, mungkin kadang kala ya. Kalau sering kali terjadi, itu berarti kita tidak terlalu menyiapkan diri dengan baik, gitu. Nah, gimana kira-kira strateginya ya, ketika, kita tidak bisa menjawab pertanyaan? Nah, tentu kita sudah melakukan persiapan ya, sebelum mengajar, membaca materi ya, juga pengetahuan kita ya, selama kita sebagai dosen gitu ya. Nah, tapi sebagai dosen pemula ya, Anda mungkin mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, ataupun sekalipun ya, saya juga walaupun dalam kapasitas seperti sekarang ini sebagai guru besar, juga ya kadang-kadang mendapatkan pertanyaan yang mungkin saya tidak dapat clue-nya ya, clueless gitu ya. Saya nggak tahulah harus menjawab apa ya. Nah, yang perlu dipahami kepada para kolega dosen ya, dosen Indonesia, bahwa tidak bisa menjawab pertanyaan itu satu hal yang lumrah ya, satu hal yang wajar ya, tapi jangan terus-terusan gitu ya. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus, nah berarti bagaimana mungkin mahasiswa Anda lebih kritis ya, lebih, apa namanya, pintar, memang ngerasa ingin tahunya banyak ya, jadi kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Nah, ini ada beberapa hal yang kita bisa, lakukan ya. Yang pertama adalah, coba sampaikan, lempar ke kelas ya. Tanyakan kepada mahasiswa lain yang mungkin, mereka berminat menjawab atau memang bisa menjawab, ada ide gitu ya, sampaikan saja. Ya, apakah dari kalian, salah satu dari kalian ada yang bisa menjawab pertanyaan teman kalian tadi misalnya gitu ya. Nah, dengan demikian juga kelas akan semakin dinamis dan, kelas juga berpikir ya, "Wah, pertanyaan dari teman gue tadi apa ya?" Gitu. Nah, mungkin, "Apa jawabannya ya?" Gitu. "Bagus banget pertanyaannya itu." Ya. Nah, ini biasanya di sini kita juga buying time ya, sambil mungkin kita berpikir gitu ya, "Apa sih jawaban dari pertanyaan itu?" Gitu ya. Nah, oke ini contoh ya, gimana pun juga dosen kan manusia juga ya, kadang-kadang juga lupa, kadang-kadang juga, pengetahuannya ada terbatas gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian strategi yang kedua adalah, kita mengarahkan mahasiswa yang bertanya tadi untuk mendapatkan jawaban dari sumber yang lain. Nah, sumber yang lain ini bisa jadi adalah misalnya, "Wah, kalau itu, saya nggak tahu ya, coba tanyakan kepada dosen X." Nah, gitu. Atau, "Wah, pertanyaan kamu bagus sekali. Coba deh, jawaban kamu ini bisa dapat di website ini, atau dapat dari buku ini, atau dari artikel si X," gitu ya. "Oh, atau artikel yang berjudul ini," gitu. "Silakan deh kamu baca sendiri," gitu. Nah, ini juga cara yang elegan ya. Oh ya, saya ingat ya, penanya kita dari kolega dosen Indonesia juga menanyakan, "Gimana ya Prof menjawab pertanyaannya itu kalau kita tidak bisa, tapi kita menjawabnya dengan elegan," gitu ya. Kita juga merasa, apa namanya, nilai profesionalitas kita tetap terjaga gitu ya. Kita menjawab dengan tetap menjaga profesionalisme sebagai dosen lah kira-kira gitu ya. Ya jangan kelihatan, apa namanya, mungkin ya, harga diri kita gitu ya, atau mungkin juga, posisi kita ya, wah kalau nggak bisa jawab itu rasanya kayak dihakimi gitu ya. Padahal nggak selalu begitu ya, nggak harus selalu mengatakan seperti itu. Artinya nggak harus punya pikiran seperti itu. Baik, itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga ya, coba ya, ini menurut saya kita strategi yang bagus ya. Kita secara sukarela mengatakan bahwa, "Oke baik, pertanyaan kamu bagus, tapi saat ini saya belum bisa menjawab secara langsung," ya. Jadi saya akan mencoba mencari jawabannya di sumber-sumber lain yang saya tahu, apakah saya akan tanya dosen yang lain, saya akan, coba,
baca buku dulu ya, baca buku ini, baca buku itu, atau rujukan artikel ini, artikel itu gitu ya, atau mendiskusikan dengan kolega gitu, bertanya kepada, mungkin juga, narasumber-narasumber lain gitu ya. Nah, dan meminta sedikit waktu tambahan. Artinya, Anda menjanjikan, menyampaikan, "Oke, minggu depan ya, dari pertemuan pertemuan berikutnya, di perkuliahan minggu depan, ya saya insya Allah sudah tahu jawabannya, saya udah dapat jawabannya, saya akan sampaikan kepada kamu ya, kepada kalian semuanya," gitu. Nah, ini juga bisa menjadi alternatif ya, sehingga kamu merasa tetap, maaf kok kamu, para dosen pemula ini, para dosen baru ya, juga merasa bahwa punya dignity ya, punya harga diri, punya pride ya, bahwa ya sebagai dosen kan nggak mau dipermalukan gitu. Nah, ini menjadi penting. Nah, sebelum, saya mengakhiri, paparan saya, ada loh, oh belum berakhir nih paparannya, ada super tipsnya. Apa itu? Nah, kalau teman-teman nih para kolega dosen merasa bahwa ini bagus, klik like dulu ya. Oke, baik, terima kasih. Siap Prof, oke, lanjut. Nah, super tipsnya adalah kita sebagai dosen ya, Eee, kita harus jujur, ya, sampaikan. Kalau memang kita nggak ngerti, kita nggak bisa menjawab, sampaikan bahwa, "Wah, mohon maaf nih, saya nggak tahu jawabannya sekarang." Nah, dengan mengatakan Anda jujur ya, kejujuran seperti itu bukan berarti Anda merasa dilecehkan atau diremehkan, tidak gitu. Justru mahasiswa akan menghargai kita, bahwa dosen itu juga manusia ya, bukan Superman yang tahu segalanya gitu ya. Nah, bisa saja kita lupa gitu ya, atau bisa saja kita belum pernah tahu itu ya, apalagi perkembangan ilmu mungkin sangat cepat sekali, atau apalagi kalau mereka menanyakan hal-hal yang sifatnya tren ya, hal yang tren yang cepat berubah gitu ya. Nah itu, atau yang juga paling penting di sini adalah jangan pernah memberi jawaban palsu, ya. Jawaban yang mengada-ada. Anda ngawur jawabnya, ya, karena Anda pengen dilihat, wah pinter ya, pengen dosen yang hebat gitu, wah profesor masa nggak bisa jawab. Saya malah, mengatakan ya, selalu saya katakan, saya guru besar ya, semakin saya menjadi guru besar memang, ilmu saya semakin fokus gitu terhadap satu bidang yang saya tekuni. Nah, kalau di luar bidang yang saya tekuni, saya nggak bisa jawab, saya nggak berani jawab. Nah, itu yang sering saya sampaikan juga di berbagai forum dan juga mungkin kepada wawancara di publik ya, di televisi, di media. Kalau mereka mengajak saya berdiskusi atau menanyakan beberapa hal yang di luar ekspertis saya, keahlian saya selalu menolak ya. Itu menjaga itu bukan lahan saya, daripada saya salah jawabnya gitu ya. Ya, namun kadang-kadang ya, wartawan mintanya pengennya semua serba tahu gitu ya. Oke. Nah, tapi ini, eee, apa namanya, lebih baik kita jujur ya, harus jujur, mengatakan bahwa kita tidak tahu. Nah, itu penting daripada nanti kalau kita, menyampaikan hal-hal yang kita ngawur gitu ya, kasihan mahasiswanya. Mahasiswanya nanti bisa terjebak gitu ya, eee, "Oh, jawabannya seperti itu ya?" Gitu ya. Apalagi kalau kemudian, mahasiswa sekarang udah jago-jago ya, udah pinter-pinter gitu ya, kreatif ya, nyari sendiri dari sana dari sini udah bisa gitu. Nah, itu tadi beberapa hal yang saya sampaikan, strategi yang bisa kita lakukan ya, para dosen pemula, dosen-dosen muda, dosen baru, ya yang mungkin masih agak, jam terbangnya belum terlalu tinggi gitu, belum terlalu banyak ya, sehingga agak deg-degan kalau ditanya ya, nggak yakin, ya di hadapan mahasiswa, apalagi mahasiswa sekarang ya itu tadi, kritis-kritis gitu ya, mungkin juga bisa ngecek langsung ya, sembari bertanya kayak ngetes dosen gitu ya. Oke, baik, itu tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga lihat beberapa video saya yang lain terkait dengan bagaimana, strategi menjawab pertanyaan mahasiswa. Sukses apabila Anda punya pertanyaan, terkait dengan pengajaran, ya penelitian maupun publikasi, ya silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi.